Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fisik ya. Kana alaihi afdhalus salati wassalam akmalan nasi khalqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna, manusia yang paling sempurna khalqa, secara penciptaan, secara fisik. Di salawat burda itu dikatakan bahwasanya tidak ada yang menandingi fisik Rasulullah. Para sahabat itu juga sering sekali menyatakan bahwasanya lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Sayyidina Ali, Anas bin Malik, banyak sekali, Bara bin Azib, itu sahabat-sahabat yang menyatakan bahwasanya tidak pernah saya melihat manusia seperti Rasulullah. Keindahannya, kesempurnaannya itu enggak ada yang menandingi. Mengapa Rasulullah itu dalam suluknya salat man mithluhu min Rasulillah, siapa yang seperti Rasulullah, atau man mithlukum min Rasulillah, siapa di antara kalian yang seperti Rasulullah? Enggak ada. Jadi kesempurnaan Rasulullah yang membuat beliau itu disebut-sebut sebagai khairu khalqillahi kullihim. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Rasulullah tidak ada yang menyamainya, karena Rasulullah adalah habibu man laisa kamitslihi syai'. Karena Rasulullah kekasih zat yang tidak mempunyai tandingan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu atau yang diciptakan menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah kehendak Allah. Itu kemauan Allah, itu keinginan Allah. Bahwasanya Allah menciptakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada yang menyamainya. Wa ajmalahum dzatan, fisik yang paling indah. Rasulullah adalah manusia yang mempunyai fisik yang paling indah. Tamal malahah, jadi ketampanan Rasulullah itu sempurna. Mukammal al jamal, ya sama,
sempurna ketampanan Rasulullah, keindahan fisiknya itu sempurna. Ka'anna qad khuliqta kama tasha wa ajmalu minka lam taraqat ainun wa atyabu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Itu syair yang dibuat atau yang digubah oleh sahabat Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Seingat saya itu dalam syarah Syama'il Muhammadiyahnya Syekh Hisham Kamil itu ada itu. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ainun. Yang lebih indah daripada engkau wahai Rasulullah itu tidak pernah sama sekali dilihat oleh mata. Dalam artian apa? Enggak ada. Enggak ada. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Yang lebih baik daripada engkau itu tidak dilahirkan oleh perempuan. Ya maksudnya adalah yang enggak ada yang lebih baik dari engkau. Ulidta mubarra'an min kulli aibin. Engkau dilahirkan mubarra'an, yang terbebas dari kecacatan, kekurangan. Enggak ada yang kurang sama sekali Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Seakan-akan engkau diciptakan seperti kemauanmu sendiri. Adapun kesalahan Rasulullah atau Rasulullah lupa itu bukan sebuah kekurangan, justru malah lupanya Rasulullah itu menjadi sebuah kelebihan. Rasulullah lupa, Rasulullah salah, itu menjadi syariat. Rasulullah pernah lupa salat 4 rakaat, beliau salat 2 rakaat. Para sahabat kemudian berkata, aqasartas salah am nasitaha ya Rasulullah. Saya tidak mengqasar, saya tidak lupa, tapi engkau salat 2 rakaat Rasul. Akhirnya Rasulullah menambah lagi. Nah, ini kan menjadi syariat. Rasulullah pernah pada peperangan Badar, Rasulullah memutuskan bahwasanya setiap tawanan perang itu ditebus. Ternyata turun ayat, harusnya tawanan perang itu dibunuh. Tapi kan ternyata itu menjadi sebuah syariat, berlaku tetap. Rasulullah salah, tetap berlaku itu. Kesalahan Rasulullah yang dianggap kesalahan Rasulullah itu tetap itu berlaku sebagai syariat. Ditebus ternyata. Jadi begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, sudah mempersiapkan sedemikian indahnya penciptaan Rasulullah itu bagaimana, ketika nanti dilahirkan kehidupannya bagaimana. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dengan luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya cinta itu dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam beliau salat hatta tawarramat qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Menangis tiap malam beliau. Ketika Sayyidah Aisyah, lima fa'alta wa qad ghufira laka
min dzambika ma ta'akhkhar wa ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau ibadah sampai seperti ini Rasul? Sedangkan dosa-dosamu sudah diampuni. Ya Rasulullah, afala akuna 'abdan syakura. Nah, saya ingin menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah. Wadi al mukammal al jamal, ya, kana alaihi afdalus salati wassalam akmalan nasi khalqan wa ajmalahum dhatan tammal malahah wa mukammal al jamal wadi al wajhi nayyirah. Wajah Rasulullah itu bersinar. Sahabat Jabir bin Samurah mengatakan, kharajtu fi lailati idhyan wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatil hamra. Saya keluar ketika malam purnama dan saya melihat Rasulullah mengenakan baju merah. Kemudian sahabat Jabir bin Samurah, saya melihat bulan purnama. Kemudian saya melihat Rasulullah. Apa kata Jabir bin Samurah ketika dia membandingkan antara Rasulullah dan bulan purnama? Lahuwa indi, Rasulullah bagiku itu lebih indah, lebih bersinar daripada bulan purnama. Ada lagi sahabat namanya Barra bin Azib. Sahabat Barra bin Azib pernah ditanya, akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla as-sayf? Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Apa jawaban sahabat Al-Bara bin Azib? La, bal mithlal qamar. Rasulullah wajahnya tidak menyeramkan seperti pedang, tapi Rasulullah wajahnya meneduhkan seperti bulan purnama. Dalam riwayat yang lain para sahabat mengatakan saking bersinarnya wajah Rasulullah, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari itu berputar di wajah Rasulullah. Itu saking bersinarnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya nurun ala nur. Rasulullah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Rab'atan mu'tadilal qamah. Perawakan Rasulullah itu tinggi semampai, tidak terlalu tinggi, la bit tawilil ba'in wala bil qasir. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rasulullah kalau berjalan dengan sahabat yang pendek, Rasulullah tidak terlihat terlalu tinggi. Rasulullah kalau berjalan dengan sahabat yang tinggi, jangkung, tidak terlihat pendek. Jadi mu'tadilal qamah, proporsional tinggi badannya Rasulullah. Dzabain wa haibatin. Rasulullah mempunyai cahaya dan mempunyai wibawa wajahnya.
abyadul laun. Kulit Rasulullah putih. Bukan kuning, bukan coklat, putih. Azharahu musyraban bil humrah. Putihnya itu, ya putih yang dia itu tercampur dengan kemerahan. Ini warna kulit yang paling indah, yang paling sempurna. Bukan putih-putih yang pekat gitu, bukan putih-putih yang pucet gitu, bukan. Bukan putih yang banget, itu bukan. Azajjal hajibaini wa huwa taqawwusun fil hajib ma'atulin yakunu fi tarfi imtidad. Alis Rasulullah itu memanjang. Alis Rasulullah itu nyambung dan melengkung, bagus gitu. Dalam salawat dibahi itu disebut nuniul hajib. Nun, seperti nun. Jadi di ujungnya itu nyambung dengan alis yang lainnya. Dalam riwayat yang lain mengatakan tidak nyambung. Dalam riwayat yang lain nyambung. Alis Rasulullah. Aflajal asnan wa huwa taba'ud ma baina tsanaya war rubaiyat. Wa dzalika bi khilafil al-mutarasil asnan. Gigi Rasulullah itu aflaj itu bagus, letaknya itu bagus. Jadi ada jenggang atau ada jarak antara satu gigi dengan satu gigi yang lainnya itu bagus, itu sama semua. Ini proporsional banget memang antara gigi geraham dan gigi depannya gigi Nah itu jarak-jaraknya itu sama semua, bagus semua. Kadang kan ada gigi itu yang jaraknya terlalu nempel, terlalu dekat. Ada yang social distancing, ono jaga jarak itu kan giginya, kan macam-macam. Yang kanan itu wapi rata semua, yang kiri jaga jarak. LDR gitu, antara gigi satu di gigi yang lainnya. Itu kan macam-macam. Ono sing double giginya, kan macam-macam. Rasulullah enggak, benar-benar luar biasa, sempurna. Dan putih, gigi Rasulullah itu putih. Gak usah ngecek gigi ini sampean wis gak ngarah podo. Putih, asnab. Wasyanab al-bayat wal bariq fil asnan. Gigi Rasulullah putih, sampai putihnya itu sampai bersinar giginya. Sampean kan saking kuningnya itu. Sinar. Saking kuningnya sampai bersinar. Rasulullah ini enggak putih. Wa yuqal bardul asnan wa adubatuha yuradu adubatal fam. Jadi mulut Rasulullah itu sempurna, indah, cantik sekali, giginya, mulutnya, lidahnya, sampai bibirnya sempurna pokoknya. Wa yuqal hiddataha wa yuradu bidzalika tarawatuha.
dhali'al fam ay azimahu wa wasi'ahu. Mulut Rasulullah itu ini ya, tulang mulut Rasulullah itu besar. Itu menunjukkan alal quwwah wasyaja'ah, menunjukkan kekuatan dan keberanian, dan juga menunjukkan kepada kefasihan berbicara. Jadi afsahu man nataqa bid-dhad. Rasulullah itu orang yang fasih melafalkan dhad. Itu sebutan atau ungkapan orang Arab bahwasanya orang yang dia benar melafalkan dhad, maka dia fasih melafalkan huruf-huruf yang lainnya. Intinya itu di huruf dhad. Jadi Rasul itu fasih. Kalau ngobrol ngomong itu tidak pernah terlipat-lipat. Artikulasinya, intonasinya itu luar biasa, sempurna sekali. Fasih dan baligh. Kalau fasih itu hanya sebatas dia jelas melafalkan kata per kata, setiap kata. Tapi kalau baligh itu susunan kata per kata itu indah. Itu namanya fasahah dan balaghah. Kalau fasahah itu hanya fokus pada pelafalan saja. Dhala, sampean melafalkan dhala, dhal'un, fasih sampean. Benar. Tapi sama dikatakan baligh atau kalimat sama itu mempunyai balaghah ketika susunan kalimat per kalimat ini disusun dengan rapi, dengan bagus dan bisa dimengerti. Itu namanya baligh. Kalau balaghah itu lebih fokus kepada makna. Susunan per kalimat itu mempunyai makna bagaimana, itu namanya balaghah. Tapi kalau fasahah itu lebih kepada pelafalan saja, artikulasi. Jadi kalau bisa dibahasakan fasahah itu artikulasi, tapi kalau balaghah itu pemilihan diksi, itu bisa pemilihan diksi atau retorika. Azhalal khaddaini ay ghairu rabiyataini wala kathiril lahmi fa innahu yadullu 'alal ajzi wal lu'mi. Apa pipi Rasulullah itu azhalal khaddaini, ya bisa dikatakan pipi Rasulullah itu bagus. Maksudnya bagus itu apa? Tidak terlalu cekung ya, kurus, tidak terlalu cekung, tidak terlalu besar juga, apa cabi biasa. Ya enggak cabi, ya enggak apa jenenge, apa bahasa lek cekung ini kok kempong ya. Wis pokoke gak koyo sampean wis gak koyo aku, gak koyo sampean blas lho. Jadi antara wajah, jadi tulang, dan kemudian pipi, dan kemudian nanti ke janggut, ke bibir, hidung, itu indah, Masya Allah. Karena kalau pipi itu terlalu banyak lemak atau daging, cabi itu menunjukkan pada lemah, gampang capek, gak iso melayu bisa. Ya orang gemukan itu. Adz'ajal ainaini ay ashkaluhuma. Maksudnya mata Rasulullah itu sangat terbentuk indah sekali. Adz'ajal ainaini,
dua apa yang hitam ini apa namanya ini? Kornea. Itu hitam banget, hitam pekat. Putihnya putih banget. Dan lebar mata Rasulullah ya. Mohon maaf, nggak sipit, nggak lebar. Ashkaluhuma, ada sedikit kemerah-merahan. Ay humratun fi bayadil ain, di putih-putihnya itu ada kemerah-merahan. Jadi hitam. Justru mata yang bagus itu mata yang korneanya hitam, bukan yang biru, bukan yang apa, bukan. Karena bidadari surga itu hitam korneanya. Justru malah di Madinah itu kalau yang punya, mohon maaf ya, warna biru itu tidak menarik malah. Zaman dulu ya, Rasulullah dipersoalkan itu. Jadi mata yang sempurna, mata yang bagus itu justru malah korneanya hitam. Tapi yang wedok Indonesia justru malah pakai softline warnanya biru, ono sing abang, ono sing kuning, ono sing pink. Sebano sak-sake sing penting gak nyulek motoe awak dhewe ngono ae. Adhab, lentik apa? Bulu mata Rasulullah itu. Ay tawilu ashfaril ain, ya, lentik. Wasi'al jabin, aqnal arnain. Jadi lebar. Dahi Rasulullah itu lebar ya. Jadi jaraknya itu antara alis dan rambut itu proporsional sekali, sampai juga kepada di bawah matanya ini dengan hidungnya. Ini kan kalimat-kalimat yang detail sekali sebetulnya. Soalnya paling gampang-gampangan pokoknya ganteng pol. Karena nggak bisa kita mengungkapkannya itu dengan sangat rinci tuh. Pokoknya ganteng pol. Waqinal anfi, aituluhu wa diqqatu arnabaitihi ma hadabin fi wasatihi, wa huwa madhun fil rajuli dalun ala kamali khilqatihi wa aibun fil khail ba'ida ma bainal mankibaini. Hidung Rasulullah itu mancung ya, mancung, bagus mancung. Dalam riwayat di ba'nya itu kan alifiyul anfi, alif hidungnya Rasulullah. Lurus, mancungnya itu lurus. Kalau aku sampean kan nun, hidungnya sampean sama hidung saya kan nun. Atik nun titik hilang bisa. Titik nang jero dadi opil lho. Baida ma bainal mankibaini, dada Rasulullah itu bidang. Mangkib itu tulang-tulang bahu. Itu jaraknya jauh. Maksudnya jauh itu apa? Yo bidang sekali, kekar sekali. Dalam riwayat yang lain antara dada dan perut Rasulullah itu rata, lurus. Six pack lah bahasa kita.
wa huwa ghayatun fi kamalil mahasin. Rasulullah itu puncaknya keindahan, kesempurnaan keindahan. Bastal kaffain, lebar telapak Rasulullah, telapak tangan Rasulullah. Wa syathnahuma, wa huwa fi anamilihi ghilazun, wa huwa yuhmadu fir rijali dunan nisa. Rasulullah itu apa? Jari jemarinya itu keras. Tapi bukan keras ya. Apa ya istilahnya? Ya enggak terlalu banyak daging. Enggak gendut ngono telapak Rasulullah. Dan apa? Biasanya telapak tangan atau jari ini kan, kalau yang gemuk, orang gemuk, telapak tangannya kan biasanya dipegang itu kan empuk gitu ya, halus gitu. Ya karena gak tahu lapo-lapo gitu loh. Tapi Rasulullah ini enggak. Rasulullah ini ya enggak terlalu banyak, enggak gemuk, tapi dipegang itu halus juga. Bahkan para sahabat itu mengatakan ketika saya memegang tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada sutra. Padahal Rasulullah itu aktivitas sehari-hari yuk keras juga. Mulai muda Rasulullah sudah bekerja, ikut bangun Ka'bah, ikut peperangan Fijar dan lain sebagainya. Jadi kalau telapaknya Rasulullah ini sangat halus sekali, tapi jari-jarinya Rasulullah itu ada agak sedikit ghilaz, kasar, tapi enak, empuk dipegang itu enak. Nah ini kan yuhmadu fir rijal dunan nisa. Justru kalau jari-jari itu sedikit keras, kalau dipegang seperti ini, untuk laki-laki itu adalah bagus, perempuan tidak. Wedok jarine kasar banget. Nah, sama saya guru nikah itu tuku amplas pas gosok. Halus. Bojo sampean mau halus rek, bojo gorek. Dakhmar ra'si wal qadamain. Besar tulang kepala Rasulullah dan tulang kaki Rasulullah itu besar. Itu menunjukkan kekuatan, kecerdasan. Manhusul aqibaini ay qalilul lahmil aqib. Di tumit Rasulullah itu tidak banyak daging, sedikit. Lam yatajawaz sya'ruhu syahmatai udunaihi. Rambut Rasulullah tidak sampai pada dua daun telinganya. Meskipun dalam riwayat yang lain kadang jummah, kadang wafrah, kadang sebahu, kadang setelinga, kadang nisf, separuh. Tufiya sallallahu alaihi wasallam wa lam yabrugh fi syaibihi 20 sya'ratan. Rasulullah meninggal dunia dan tidak sampai 20 helai uban. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara dua bahunya belakang ini ada khatamun nubuwah. Ada stempel kenabian. Ya seperti daging yang timbul gitu.
tulisan Muhammad Rasulullah. Qala Sayyidina Sa'ib ibnu Yazid radhiyallahu taala an. Sayyidina Sa'ib bin Yazid berkata, ketika beliau sakit dibawa oleh bibinya ke Rasulullah, kemudian di bahasa kita mungkin disuwuk sama Rasulullah, disuruh minum, didoakan sama Rasulullah, kemudian disuruh minum bekas air wudunya Rasulullah. Kemudian dia sembuh dan dia jalan di belakang Rasulullah. Masih kecil dulu, Sayyidina Sa'ib bin Yazid. Dan beliau melihat di bawah belakang, di bawah leher belakang ini itu ada khatamun nubuwah, dan beliau mengatakan mitla ziril hajalah, seperti apa ya? Ya, dalam riwayat yang lain itu bundarnya itu seperti Baidul Hamamah, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi dia lebih kepada apa? Kalau telurnya burung dara itu lebih ke apa? Condong apa? Kok condong? Lonjong dikit. Ya tidak terlalu bundar gitu, tidak terlalu lonjong. Wa fi sahihi Muslim an Sayyidina Jabir bin Samurah, Sayyidina Jabir bin Samurah tadi yang saya katakan, radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad syamita muqaddama ra'si wa lihyati. Rasulullah itu menyisir ya, depan rambutnya dan apa? Jenggotnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah mempunyai perhatian yang begitu kepada rambut dan jenggot beliau, penampilan beliau. Wa kana idza dahana lam yatabayyan wa idza sya'itha ra'su tabayyana. Rasulullah kalau memakai minyak itu tidak terlihat kalau beliau pakai minyak ketika rambut beliau itu masih basah, tapi ketika sudah kering itu baru terlihat Rasulullah itu minyakan, memakai minyak rambut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsira sya'ri lihya. Rasulullah itu lihyanya, jenggot Rasulullah itu lebat. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika beliau itu memasuki kota Makkah, ketika Fathu Makkah, beliau nunduk, dan ketika nunduk itu jenggot beliau menyentuh punggungnya hewan tunggangan beliau. Faqala rajulun wajhu mitlus saif, apakah wajah Rasulullah seperti pedang menakutkan itu? Jawabannya Jabir bin Samurah, la bal mithla syamsi wal qamar, seperti matahari dan bulan. Wa kana mustadiran, bundar wajah Rasulullah. Wa ra'aitul khatam 'inda katifihi, saya melihat khatam di bahu Rasulullah SAW. Mithlu baidatil hamamah, ini yushbihu jasadahu, seperti telur apa? Burung dara yang hampir sama dengan badannya Rasul, fisiknya Rasul, dalam artian itu kayak daging itu, daging. Syamito, tadi saya keliru mengartikan syamito. Syamito itu ibtada bi syaib, beruban ya, beruban. Muqaddimar ra'sihi, beruban wa lihyatihi. Uban Rasulullah itu di rambut sini dan juga di lihyanya. Ada mengatakan di sini, ada mengatakan di sini. Wa kana idza dahana lam yatabayyan wa idza sya'itha ra'su tabayyana. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu memakai minyak rambut itu tidak terlihat apa shape-nya, apa ubannya. Tapi ketika sudah minyak itu mengering, minyak rambutnya mengering, dan sya'itha ay sya'isa tafarraqa sya'rahu, rambut Rasulullah itu sudah mengurai gitu, maka kelihatan
kelihatan apa? Uban Rasulullah. Warwina fi sahihaini an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azharul launi. Rasulullah itu kata Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah itu kulitnya azhar, putih kemerah-merahan. Ka'anna araqahu al-lu'lu. Ka'anna irqahu atau araqahu al-lu'lu. Jadi apa? Keringat Rasulullah itu seperti ya, idza masya takaffa. Kalau berjalan Rasulullah itu takaffa. Takaffa itu tegap, deg itu takaffa. Seperti orang turun dari tangga atau turun dari pegunungan, dataran tinggi. Tidak kelewas-kelewes, tidak condong ke kanan ke kiri. Wa ma masastu atau masistu dibajatan wala hariratan alyan min kaffi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah menyentuh sutra yang itu lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Wala syamamtu miskan wala ambaratun atyab min raihati sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium minyak wangi yang lebih wangi daripada bau atau aroma semerbak badan Rasulullah. Waqad rawaina hadzal hadits musalsalan bil musafahah. Jadi hadis ini diriwayatkan dengan musalsal, dengan musafahah, dengan salam-salaman. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan hadis itu dengan bersalaman kepada murid-muridnya dengan mengatakan bahwasanya hadis ini, saya tidak pernah menyentuh telapak tangan Rasulullah, saya tidak pernah menyentuh sutra atau kain yang paling halus melebihi kehalusan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakaffa aqila yatamayal yaminan wa shimalan jibillatan wa qila as-shawab yamilu ila quddam. Yatakaffa ada yang mengatakan kanan kiri, condong kanan kiri, tapi ada yang mengatakan yang benar adalah condong ke depan. Deg gitu. Fi hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib, idza masya yataqalla ka'anna ma yamshi fi sababin. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah kalau jalan itu tegas sekali, tegap sekali, seakan-akan turun dari dataran tinggi, turun dari pegunungan, dari bukit. Ya tidak kelewas-kelewes, dan Rasul tidak pernah menarik-narik atau menyeret kakinya sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi khuluqihi wa shimatihi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'la wa a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.